Sekarang ini dengan kemunculan Moegi Ego Jubi, teori-teori ke belakang tentangnya yang mungkin akan memiliki kemampuan Mokuton kayu tersebut serasa menjadi realita nyata. Kenapa di chapter 18 Boruto 2 Blue Vortex dia telah menunjukkannya kepada Konohamaru? Serasa yang awalnya malu-malu tiba-tiba ingin memakan Sarutobi muda itu? Well, agak cukup rasional aja kala itu tentang asumsi para fans bahwa Dotondoryuheki Heiki Kazamatsuri Moegi berpeluang menggunakan Mokuton di masa depan, dan ini ada pada Ego Jubi kan? Evolusi Rinnegan Ego Jubi ini menarik semena pertama kali kemunculannya, dan keadaan sekarang ini, di mana mereka adalah inkarnasi dari Jura yang notabene Ego Jubi terkuatnya, sosok seperti Matsuri berpeluang membuat chapter 19 Boruto 2 Blue Vortex kian menarik lagi. Yuk, kita telah lebih dalam mulai dari sini. Oh iya, kita mau ngingetin juga nih. Sekarang ini YouTube udah ada fitur produk-produk unik loh sob. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos aparel produk, unik teman Jepangan atau yang viral di marketplace semuanya ada. Jadi, setiap video panjang short maupun live kita berikan rekomendasi produknya. Biar kita tambah semangat bikin kontennya. Jangan lupa dicek dan dicek out jika kalian merasa tertarik ya. Oke. Kita langsung masuk ceritanya. Di tengah ketegangan yang melanda saat ini, muncul ancaman baru yang mengubah segalanya. Moegi Kazamatsuri, dengan potensi terpendamnya, menunjukkan kemampuan luar biasa yang mengingatkan pada Mokuton legendaris. Namun, saat Matsuri, inkarnasi dari Ego Jubi, muncul dengan kekuatan yang mengerikan, situasi semakin memburuk. Ketika Matsuri mengancam Konohamaru Sarutobi, pertarungan antara harapan dan kegelapan pun dimulai. Apa yang akan terjadi ketika kekuatan kuno bertemu dengan ambisi generasi baru? Apakah Konohamaru akan menjadi korban dari kekuatan yang tak terduga ini? Dan bagaimana Boruto dan Sarada akan menghadapi kenyataan pahit tentang kehilangan dan tanggung jawab? Ini akan menarik karena relevan keadaannya dengan Ego Jubi, Mokuton, Matsuri maupun Konohamaru sendiri. Ingat ya saat itu ada momen di mana Moegi Kazamatsuri sempat menggunakan teknik Dotondoryuheki Heiki yang mirip sekali dengan cara Yamato awal menggunakan kembangan dari Mokuton kan? Bahkan kala itu ada momen di mana nama Moegi merujuk arti sebagai tunas pohon muda kalau diasumsikan bisa aja dia cikal bakal pengguna pohon Mokuton. Ini makin relate lagi nakama. Setelah Ego Jubi yang menyerupai dirinya juga memiliki kemampuan tersebut sosok yang awalnya dahulu kita anggap delta, ternyata adalah Ego Jubi Matsuri yang terreferensi cakra dari Kazamatsuri Moegi loh. Kala itu ada momen. Di tengah kemunculan Jubi yang berevolusi menjadi pohon dewa, kita melihat sosok baru yang bikin penasaran. Wanita ini muncul dengan mata yang punya Rinnegan, lengkap dengan gaya bicara yang penuh sindiran dan tingkah laku yang mengingatkan kita pada Moegi Kazamatsuri. Boro dan Kot, yang menyaksikan sendiri, sampai nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka merasa familiar dengan gaya dan cara bergeraknya. Kalau dipikir-pikir, memang masuk akal banget kalau ini adalah versi baru dari Moegi kan? Ingat, pohon dewa ini bukan sembarang pohon. Cakra yang diserapnya bisa menciptakan monster humanoid dengan ego dan kesadaran sendiri, mirip dengan orang-orang yang cakranya diambil. Jadi, kalau Delta punya hubungan dengan Jubi di masa lalu, bukan mustahil kalau wujud barunya ini muncul sebagai salah satu monster hasil evolusi Jubi. Sekarang aksinya sangat luar biasa kan, semenjak dia membuat masalah di Sunagakure. Awalnya Matsuri nggak punya niat buat cari masalah sama ninja-ninja Sunagakure. Fokus dia cuma ngejar Boruto dan teman-temannya buat mengungkap rahasia besar. Tapi, entah gimana, malah gak arah yang jadi incaran. Ada yang bilang ini gara-gara Ego Jubi, makhluk super kuat yang katanya inkarnasi dari Jubi sendiri. Kita tahu Jubi itu dulu bikin perang dunia shinobi keempat jadi neraka. Bayangin aja sekarang kekuatannya bangkit lagi, kali ini jauh lebih berbahaya. Ini bikin Gaara harus berdiri di garis depan pertempuran baru yang bisa menghancurkan planet kalau nggak segera ditangani. Situasinya semakin gawat karena banyak karakter kuat lain juga mulai bergerak. Namun di chapter sebelumnya, Matsuri inilah sosok yang membuat Ego Jubi baru dari cakra Shinki melalui Togedama yang lahir tersebut. Lahirlah Ryu, itulah kenapa nakama, Ego Jubi ini sangatlah mengerikan apalagi dengan Rinnegan ya kan. Dan ingat, bahwa Mokuton kala itu juga bisa dikendalikan dengan Rinnegan loh. Hanya informasi tentang Mokuton sendiri adalah sebuah hal yang menjadi daya tarik, rahasia dan juga pengembangan ceriat dalam dunia shinobi. Jika kita ingat Hashirama dahulu mempopulerkannya. Tetapi kalian dulu pernah dengar ada teori yang menyatakan bahwa nama Moegi Kazamatsuri itu bermakna tunas enggak?
Bahkan dulu kita juga berpikiran Moegi ini mirip Yamato nantinya dan dia menguasai Mokuton. Nah ternyata sekarang itu relevan teman-teman, tetapi melalui para ego Juubi sendiri, mereka menguasai Mokuton. Pada dasarnya yang membuat Mokuton kayu itu luar biasa adalah kekuatan itu begitu kuat bahkan untuk menjegal monster besar sekalipun. Dan sepertinya ego Juubi bisa memiliki Mokuton itu adalah karena Juubi itu sendiri yang juga terhubung pada cakra seseorang yang diserapnya. Apakah itu semuanya karena kemampuan Doton dari Moegi yang membuat Kekkei Genkai baru untuk mereka? Nah bisa jadi karena sudah sempat ditunjukkan pada kita seperti apa kemampuan Kazamatsuri Moegi in ikan. Selain itu, Shinjitsu juga masuk dalam hipotesis kali ini perihal Mokuton. Semua yang dilakukan Code dengan tanda X-Tarkan itu menyebabkan perubahan evolusi dari ego Juubi sendiri. Dan setelah dia mendapat cakra dari orang-orang seperti Sasuke Bug, Kazamatsuri dan Sasuke, mereka masih mentransfernya ke dalam satu entitas besar yakni Juubi. Juubi yang tersisa berubah seperti humanoid kemarin itu, dan akhirnya menjadi akar pohon besar dan muncullah keempatnya. Dari informasi yang tergambarkan pada chapter ke-8 ini dikatakan bahwa Shinju ini bisa menggunakan elemen kayu. Nah dari sini kita jadi bisa relevankan teori kala itu seputaran Mokuton Hashirama, pohon Dewa Shinju dan juga kekuatan yang awalnya energi diserap Hashirama dengan Sage modenya. Kalian ingat nggak hal yang paling ramai tentang Mokuton Hashirama itu dari mana dia dapatkan? Pasti tak sedikit yang bilang hipotesanya seperti ini kan? Hashirama ini adalah shinobi yang berasal dari senju hutan, dan mungkin kemampuan itu berasal dari leluhurnya. Tetapi informasi itu juga kurang kuat sepertinya, misteri tentang Hashirama kedua kala itu adalah soal senjutsu energi alamnya kan? Banyak yang bertanya-tanya di mana dia mendapatkannya. Tak sedikit dari kita yang mempersepsikan jika Hashirama mendapati itu dari hutan Shikotsu, yang sampai sekarang belum pernah ditampilkan seperti apa wujudnya secara mendalam. Sementara Ryuchido dan Myobuzan kita sudah diperlihatkan. Kita menganggap bahwa tempat di kerajaan para siput itu dulunya adalah tempat di mana pohon dewa, maupun akar Shinju itu juga pada berada di sana jauh sebelum perang shinobi keempat. Mungkin itu adalah era di mana sebelum Kaguya pula. Atau emang mungkin pertempuran Kaguya dengan para keturunan Hagoro Mohamura itu berada di dekat sana. Kala itu memang Kaguya sempat menggunakan Juubi untuk bertransformasi dan juga bertempur. Bayangkan jika memang benar di sana, ya wajar Hashirama ketika belajar Sage. Mode di tempat itu, dia mendapati penyerapan energi sangat besar tak seperti yang lainnya. Karena yang diserap adalah energi dari pohon dewa, itulah kenapa dia membangkitkan Mokuton. Nah jika Hashirama melakukannya dan dengan serapan energi pohon dewa. Ini jadi masuk akal di era ini, karena ego Juubi atau Shinju yang dikatakan dalam chapter 8 bisa menggunakan elemen kayu. Ya mungkin memang sedari awal Shinju itu memiliki kemampuan bagi siapa saja yang bisa menyerap cakra mereka dan energi itu. Mereka akan mendapati kemampuan yang awalnya dimiliki oleh pohon dewa. Logikanya ya sob, itukah esensi luarnya Shinju kan juga kayu atau pohon besar kan ya? Jadi mungkin itu adalah salah satu kemampuan dan kekuatan yang didapat oleh seseorang yang terhubung pada pohon Shinju. Selain itu pohon bisa sangat berguna untuk membuat buah Shinju itu sendiri yang punya genetika besar jika ditanamkan atau dikorbankan salah satu Otsutsuki untuk menghasilkan genetika sangat besar. Tetapi itu mungkin yang seringkali ditampilkan untuk transformasi sosok Otsutsuki itu sendiri. Dari data masa lalu itu semuanya sudah terungkapkan seperti apa pohon tersebut dan Kaguya menjelaskan dengan sangat terperinci. Bahwa ribuan tahun lalu, umat manusia melakukan pertempuran tak terhitung jumlahnya, meninggalkan bumi direndam oleh darah. Tetapi pohon itu tetap tumbuh dari darah korban, dan juga mendapatkan nutrisi dari klan Otsutsuki. Kaguya sebenarnya menganggap bahwa memakan buah tersebut adalah hal tabu. Tetapi karena keadaan terdesak dia memakannya, dan lihat dia menjadi seorang dewi kelinci. Shinju sendiri adalah perwujudan dari Juubi, ekor Juubi yang mana itu ditanam ke tanah, lalu tumbuh menjulang tinggi, layaknya bawang yang ditaruh di pot tersebut. Juubi itu akar-akarnya salah satu dengan nutrisi besar akan menghasilkan jenis pohon dewa. Shinju adalah entitas yang benar-benar tanpa perasaan, maupun ambisi besar. Dia netral dan hampir tak tergoyahkan keberadaannya sepanjang zaman. Inilah yang mungkin mendasari bagaimana dari Shinju yang notabene juga bagian dari kayu, pohon atau bahkan akar itu mereka yang memiliki kekuatan, energi atau mendapatkan sesuatu darinya, akan menghasilkan Mokuton. Jujur kita sendiri selama dalam era Boruto ini telah membuat berbagai teori pembahasan tentang Mokuton sendiri. Dari mulai fakta-faktanya teori dan juga beberapa karakter yang akan memilikinya. Dan siapa sangka teman-teman kemampuan ini akhirnya diungkapkan lagi. Dan dulu Jounin yang dianggap akan terhubung dengan Mokuton kini dengan cara melalui Copian Ego Juubi bisa menampilkan hal tersebut Matsuri Ego Juubi. Dan kengerian itu terjadi ketika di chapter 18 ini Nakama, ketika dia marah terhadap Konohamaru Sarutobi. Dia yang awalnya malu-malu mendadak keluar taringnya, outfitnya langsung menampilkan mode buas dan terasa akar, di pohon mau mencengkram Konohamaru sendiri loh. Mode ini serasa mirip ketika Himawari menggunakan bom biju melawan Jura. Nasi Matsuri ini serasa mengendalikan kemampuan akar tersebut kan? Bukannya itu mirip Mokuton? Ya bisa aja teman-teman. Sekarang ini yang terjadi adalah, bagaimana nasib Konohamaru ke depan dalam chapter 19 Boruto to Blue Vortex?
Kira-kira prediksinya seperti apa? Di chapter 18, Konohamaru sedang dalam masalah besar, dan nggak main-main, ini mungkin pertarungan terakhirnya. Kalau kamu pernah tebak-tebakan soal karakter yang bakal gugur di 2025, dan nama Konohamaru ada di daftar kamu, selamat! Kamu jenius. Pertanyaannya sekarang, apakah ini waktunya dia dikalahkan, atau lebih buruk lagi, dimakan oleh musuh besar yang satu ini? Kalau benar Konohamaru mati di tangan Matri, cerita Boruto bisa mendapat dampak besar. Kehilangan karakter seperti Konohamaru bakal meningkatkan tensi dan risiko di dalam cerita. Ini menunjukkan bahwa bahkan karakter utama yang sudah lama bersama kita pun gak aman. Selain itu, efek emosionalnya bakal besar banget. Bayangin gimana perasaan Boruto dan Sarada kalau mereka kehilangan sosok mentor mereka. Boruto bakal dipaksa menghadapi kenyataan pahit soal takdir dan tak bisa diam saja sementara orang-orang terdekatnya dalam bahaya. Ingat saat dia dihantui rasa bersalah setelah kehilangan Sasuke? Ini bakal jadi ujian besar lainnya buat dia. Dan Sarada, yang belum pernah benar-benar merasakan kehilangan besar, bakal merasakan beban kegagalan sebagai seorang pemimpin. Ini bisa jadi momen besar yang membentuk karakternya ke arah lebih dewasa dan kuat. Jika itu terjadi pun, kita bisa membayangkan momen-momen di mana Konohamaru terjebak dalam pikirannya, mengenang masa lalu dan perasaannya terhadap Moeri. Ketika dia akhirnya menyadari betapa dalamnya perasaannya, mungkin sudah terlambat. Ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana cinta yang tidak diungkapkan dapat menghancurkan, dan bagaimana kita seringkali menyesali kata-kata yang tidak pernah kita ucapkan. Tapi, ada hal menarik lainnya yang nyangkut di sini. Percaya atau enggak, kejadian ini punya kaitan erat sama tema cinta yang gak terbalas, obsesi, dan tragedi klasik yang sering muncul di budaya Jepang. Ingat konsep Jake Woman? Itu istilah buat wanita yang dianggap nggak laku, jikalau masih belum menikah setelah usia 25. Nah, gimana kalau elemen budaya seperti ini ikut bermain dalam kisah Matri yang mungkin bakal menghabisi Konohamaru? Matri, dengan perasaan obsesifnya yang terhubung ke cakra Moe, sebenarnya mencerminkan banyak cerita tradisional tentang cinta yang berubah jadi kutukan. Dalam mitologi Jepang, ada cerita soal roh pendendam yang muncul dari cinta yang ditolak. Serem banget. Dan ini bisa jadi paralel yang kuat buat karakter Matsuri dalam Boruto. Selain itu, kita juga akhirnya bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi kalau seorang Shinju berhasil memakan targetnya. Selama ini, ancaman itu terasa seperti monster di bawah tempat tidur, menakutkan, tapi nggak pernah benar-benar kita lihat. Kalau Matri berhasil dengan Konohamaru, itu akan menjadi bukti nyata betapa mengerikannya mereka. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Ketegangan cerita bakal meledak. Dari sisi pembangunan dunia, world building, kita juga dapat pelajaran penting. Menjelajahi konsekuensi dari aksi Shinju bakal memperluas pengetahuan kita tentang dunia Boruto, tanpa perlu sekadar berpindah tempat atau menambahkan lokasi baru. Kita akan mendapat wawasan baru tentang bahaya sebenarnya dari Shinju, yang selama ini cuma jadi ancaman samar. Sekarang, mari kita bicara tentang dampaknya bagi Boruto dan Sarada. Buat Boruto, ini jadi ujian berat soal nasib dan pilihan. Dia selalu bergulat dengan takdir yang katanya nggak bisa diubah. Tapi kalau Konohamaru benar-benar tewas, itu bakal jadi pukulan telak yang mendorong dia melawan nasib lebih keras lagi. Dia bakal belajar bahwa diam saja hanya akan membawa penyesalan. Sarada juga bakal menghadapi perjalanan emosional besar. Kehilangan guru yang sangat dihormati akan menguji kekuatan mentalnya. Dia bakal dipaksa merenungkan arti tanggung jawab dan kegagalan. Dan semua ini akan memperkuat mimpinya untuk jadi Hokage, memastikan dia nggak akan pernah membiarkan kegagalan seperti itu terjadi lagi. Oh, dan jangan lupa elemen romantis yang bisa disinggung di sini. Kisah cinta yang gak tersampaikan antara Konohamaru dan Mai bisa jadi paralel yang menarik dengan konflik batin Sarada sendiri soal perasaannya terhadap Boruto. Kalau cerita benar-benar menyentuh wilayah ini, itu bakal jadi lapisan emosional tambahan yang bikin cerita lebih kaya dan menggigit. Lalu, ada juga pengaruh filosofis dari Shinto dan Buddhisme yang selalu hadir di Naruto dan Boruto. Konsep tentang keseimbangan, cinta yang obsesif, dan kehancuran akibat emosi yang gak terkendali adalah tema-tema yang sering diangkat. Matsuri, yang menjadi sosok penuh obsesi dan kekerasan, adalah gambaran sempurna dari bagaimana cinta yang tak seimbang bisa membawa malapetaka. Dalam mitos Buddhis, ada kisah seorang wanita yang berubah jadi roh pendendam setelah cintanya ditolak. Hal seperti ini selaras banget sama apa yang kita lihat di Boruto sekarang. Matri adalah contoh nyata dari bahaya cinta yang salah arah, dan konsumsi Konohamaru bakal jadi simbol dari bagaimana cinta bisa benar-benar memakan korban, secara harfiah dan metaforis.
Sekarang, mari kita bicara soal simbolisme generasi. Kematian Konohamaru bakal menyoroti kegagalan generasinya dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Naruto dan Sasuke mungkin pengecualian, tapi banyak karakter lain yang tampaknya kurang sukses dalam membimbing penerus mereka. Dengan kejatuhan Konohamaru, tanggung jawab untuk bertahan hidup sepenuhnya ada di pundak Boruto dan Sarada, penerus sejati dari Naruto dan Sasuke. Pada akhirnya, apakah Konohamaru benar-benar harus mati? Belum tentu. Tapi setidaknya, cerita ini membutuhkan konsekuensi nyata dari ancaman Shinju. Kalau tidak, seluruh ketegangan ini akan terasa sia-sia. Kita perlu tahu apa yang benar-benar terjadi saat seorang Shinju berhasil memakan seseorang. Dan kalau ini benar-benar terjadi pada Konohamaru, itu akan jadi momen yang menghantui kita semua. Aku harap ini bukan sekadar ancaman kosong seperti yang kadang kita temukan di cerita lain. Kalau kamu pernah merasa kecewa dengan plot yang gak pernah sampai ke puncaknya, kamu tahu gimana rasanya. Boruto sudah membangun ketegangan ini dengan sangat baik, dan sekarang saatnya memberikan jawaban. Nah, chapter 19 ke depan nanti, pasti di antara kedua Egojubi itu baik Ryu maupun Matsuri juga akan terlibat pada pertempuran lanjutan menghadapi para shinobi itu sendiri. Mereka jelas-jelas menjadi ancamannya, apalagi trik mereka sudah pada terbongkar, kita yakin ke depan alurnya masih akan berfokus melanjutkan keadaan kritis di Sunagakure. Dan bisa aja, karena ini darurat, akhirnya Kashin Koji mengizinkan Boruto untuk datang kembali lagi? Bisa aja kan? Jadi kesimpulannya, dalam Boruto, Two Blue Vortex, kita menyaksikan pertempuran epik antara generasi baru shinobi dan ancaman kuno yang bangkit kembali. Moegi Kazamatsuri muncul sebagai karakter kunci dengan potensi untuk menguasai Mokuton, sementara Matsuri, sebagai inkarnasi dari Egojubi, membawa kekuatan yang mengerikan dan mengancam stabilitas dunia shinobi. Ketegangan meningkat saat Matsuri menghadapi Konohamaru Sarutobi, menimbulkan pertanyaan besar tentang nasibnya dan dampaknya terhadap Boruto dan Sarada. Kematian Konohamaru, jika terjadi, akan menjadi momen yang menghancurkan, memaksa Boruto dan Sarada untuk menghadapi kenyataan pahit tentang kehilangan dan tanggung jawab sebagai penerus. Cerita ini menggambarkan tema cinta yang tidak terbalas, pengorbanan, dan konsekuensi dari tindakan, serta bagaimana generasi baru harus berjuang melawan ancaman yang lebih besar. Dengan setiap keputusan yang diambil, nasib dunia shinobi berada di ujung tanduk, dan kita ditinggalkan dengan rasa penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Boruto, Two Blue Vortex bukan hanya tentang pertarungan fisik, tetapi juga tentang pertarungan emosional dan moral yang akan membentuk masa depan para karakter. Sepakat nakama semuanya? Oh iya, jangan lupa ya, untuk subscribe 3 channel terbaru kita juga ya teman-teman, Saga Boruto Two Blue Vortex, Jaiba The Library of Nika dan juga Shounen Odyssey. Nah, tolong ikuti subscribe dan ramaikan juga di sana ya. Oke. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.